Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilyas. Ini merupakan channel dadakan. Dadakan di mobil 500-an. Meskipun dibikinnya dadakan, channel ini saya yakin bisa menjadi wadah buat kalian bisa belajar, khususnya belajar bahasa Inggris dengan mudah dan menyenangkan. Di video kali ini kakak akan berbagi secuil ilmu bahasa Inggris, yaitu mengenai recount text. Apa itu recount text? Recount text is a text that tells past experience or past events. Karena recount text ini menceritakan hal yang sudah terjadi di masa lampau, masa lalu, jadi sebelum masuk ke materi tersebut harus belajar dulu simple past tense. Simple past tense is one of 5 tenses that people usually use in daily speaking. Berikut pengertian simple past tense. The simple past tense, sometimes called the preterite, is used to talk about completed actions in a time before now. Jadi, kalau kalian mau menceritakan hal yang sudah lewat atau sudah terjadi, kita menggunakan simple past tense. Lalu apa hubungan antara simple past tense dengan recount? Jadi, hubungannya itu tadi, jika kita ingin menceritakan pengalaman di masa lampau yang sudah terjadi dalam bentuk recount text, we have to use simple past tense. Seperti yang kita ketahui dalam bahasa Inggris itu, kita mengenal ada 3 jenis kata kerja. Verb 1, verb 2, and verb 3. Dan dalam simple past ini kita menggunakan verb 2. Nah, sekarang kita langsung aja lihat contohnya. Di sini kita punya 3 contoh kalimat dalam simple past tense, yang dimana kalimat pertama itu dalam bentuk positif. Berikut rumus dari simple past tense. Rumus pertama ini kita menggunakan kalimat positif, yaitu kalimat pernyataan. Yaitu ada subjek, diikuti verb 2, lalu diikuti objek ataupun complement. Berikut contohnya. I watched Avengers last month. Di contoh ini ada kata I yang berfungsi sebagai subjek, watch verb 2, dan Avengers itu objek. Lalu diakhiri dengan kata keterangan, yaitu keterangan waktu berupa kata last month. Nah, last month ini menandakan bahwa itu bentuk dari simple past atau sudah terjadi. Nah, berikut ada contoh dari bentuk keterangan waktu lainnya. Lanjut ke kalimat kedua, di mana di kalimat kedua ini merupakan kalimat negatif. Why do we call it negative? Maksud dari negatif itu adalah berupa penyangkalan. Jadi di dalam kalimat tersebut ada kata not. Contoh kalimat negatif ini diambil dari kalimat sebelumnya yang I watched Avengers last month. Nah, di sini dia berubah menjadi I did not watch Avengers last month. Kalian perhatikan ada yang berubah di situ, yaitu watch-nya balik lagi ke verb 1. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena ada kata did atau did not. Jadi, ketika ada kata did atau did not, verbnya tidak menggunakan verb 2 lagi. Nah, kalimat yang ketiga yaitu kalimat simple past dalam bentuk pertanyaan. Kita sebut dengan interrogative sentence. Nah, kalau kalian sering dengar atau di berita ada kalimat polisi sedang menginterogasi. Nah, interogasi itu artinya bertanya. Berikut rumus dari kalimat tanya dalam simple past tense. Diawali dengan did, diikuti subjek, lalu verb 1. Ingat, ketika ada did, kata kerja yang digunakan adalah kata kerja pertama. Lalu, jika kalian ingin menanyakan sesuatu dengan WH question words, yaitu when, why, dan sebagainya, itu ditaruh di depan.
sebelum kata did. Kita masih menggunakan contoh sebelumnya, yang kita ubah sekarang menjadi kalimat pertanyaan, yang menjadi Did you watch Avengers last month? Nah, itu bentuk dari kalimat tanya dalam simple past. Seperti yang saya bilang, kalau kalian ingin menambahkan kata when, why, dan sebagainya, bisa ditambahkan di depan. Seperti contoh berikut. What did you watch last month? Tinggal dijawab aja. I watched Avengers. Where did you watch Avengers? I watched it in cinema. Why did you watch Avengers? I watched it because I like it. Seperti itu. Ketiga contoh kalimat tersebut, baik yang positif, negatif, or interrogative sentence, itu kesemuanya adalah kalimat dalam bentuk verba. Kalimat verba itu adalah kalimat yang menggunakan kata kerja. Lalu ada nggak kalimat yang nggak punya kata kerja? Ya, ada kalimat yang tidak menggunakan kata kerja, di mana kata kerjanya itu digantikan dengan to be. Dan ingat, di dalam simple past itu ada dua to be yang kita pakai. Yang pertama ada was, dan kedua ada were. Lalu siapa aja yang menggunakan was dan were tersebut? Berikut rumus kalimat nomina dalam simple past tense. Mulai dari yang positif, negatif, dan juga interrogatif. Di kalimat positifnya, di situ ada to be, was, dan were. Was digunakan oleh I, she, he, dan it. Lalu were digunakan oleh you, they, dan we. Berikut contoh-contohnya yang saya gabungkan menjadi satu, mulai dari kalimat positif, negatif, sama yang interrogatif. Di situ saya menggunakan kata she, lalu ada James and Andrew, agar gampang memahami penggunaan was dan were. Well, I believe you already understand about simple past tense. Okay, then let's move on to recount text. Masih ingat nggak penjelasan di awal? Apa itu recount text? Ya, recount text is a text that retells past events or past experiences. Dimana di situ kita menggunakan simple past dalam menceritakan semua hal yang terjadi tersebut. Nah, biasanya di soal-soal UN, ya UN udah nggak ada ya. Biasanya teksnya menceritakan pengalaman liburan, kebanyakan seperti itu ya. Di situ kita bisa melihat strukturnya atau susunannya seperti apa. Biasanya, in the first paragraph, we can find orientation. Apa itu orientation? Kalau kalian baru masuk sekolah itu SMP, SMA, biasanya ada masa orientasi. Itu adalah masa pengenalan. Lalu apa yang dikenalkan di paragraf pertama atau dalam orientation tersebut? Yaitu the text introduce who the character is, when and where it happened. Jadi tokohnya siapa aja, tempat kejadiannya di mana, dan juga kapan peristiwa itu terjadi. The next part is sequence of events atau urutan kejadian. Biasanya kalau seseorang menceritakan tentang liburannya, itu di teks recount itu diceritakan mulai dari persiapannya seperti apa, berangkatnya bagaimana, pakai apa, sampai di sana kapan dan seperti apa, hingga pulang lagi. Dan di bagian terakhir ada reorientation. Jadi di situ isinya tuh di mana di situ si penulis atau orang yang menceritakan pengalamannya tersebut itu mengungkapkan opini atau pendapatnya mengenai pengalamannya liburan tersebut ya. Oke, kita langsung ke contoh. Contoh soal kali ini membahas mengenai liburan. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa kebanyakan soal recount text itu isinya mengenai liburan.
Baiklah, berikut paragraf pertama. My family and I went to my grandmother's house in Yogyakarta last month. It was my first trip to this city. We went there 2 days after my sister's graduation ceremony in Semarang. We arrived at Yogyakarta at night. We spent a week staying in my grandmother's house, which is 5 minutes away by foot to Malioboro Street. Oke, kalian masih ingat kan orientation itu isinya apa aja? Jika dilihat dari sini, kita bisa melihat tokohnya ada My Family and I. Lalu tempatnya di Yogyakarta. Dan waktunya yaitu last month. Lanjut ke paragraf berikutnya, sequence of events. Nah, di sini diceritakan urutan kejadian atau peristiwa yang terjadi ketika melakukan perjalanan atau liburan tersebut. Dia mengatakan, in the first morning, we were still too tired after a long trip from Semarang to Yogyakarta. So, we decided to stay at home to recharge our energy. Nah, inti dari paragraf kedua ini adalah ketika dia sampai dan masih capek, mereka memutuskan untuk istirahat dulu. Nah, untuk lanjutannya kalian baca sendiri ya, karena saya sudah menyampaikan intinya. Nah, di paragraf berikut diceritakan kegiatan yang mereka lakukan di hari kedua, yaitu jalan-jalan ke Malioboro Street. Dan di paragraf ini diceritakan kegiatan di hari ketiga, yaitu mereka jalan-jalan ke Taman Sari dan Keraton Yogyakarta untuk melihat bangunan-bangunan bersejarah. Nah, itulah urutan-urutan kejadian yang mereka alami ketika liburan. Kita lanjut ke paragraf terakhir, yaitu reorientation atau penutup. Di situ diceritakan bahwa mereka menghabiskan waktu mereka selama di Yogyakarta, berbelanja dan sebagainya. Dan kesimpulannya, mereka bilang, we were very happy and really wanted to go back there again. Nah, biasanya pertanyaan yang berkaitan dengan sequence of events itu seperti, what did the writer do on the first day? Dan pertanyaan berkaitan dengan penutup atau reorientation, misalkan, how did the writer feel about the holiday? Dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa dengan mudah kalian temukan di teksnya. Baik pertanyaan ataupun jawabannya itu menggunakan simple past tense. Itulah kenapa kita harus belajar simple past dulu sebelum belajar recount text ini. Berikut kakak tuliskan daftar kata atau verbs yang terdapat di dalam teks tersebut. Dan karena recount text menggunakan simple past tense, maka daftar verbs yang dituliskan di sini adalah verb to. Tapi saya juga melengkapinya dengan bentuk pertamanya, yaitu yang di dalam kurung. Seperti contoh yaitu kata went, yang bentuk pertamanya adalah go. Lalu ada kata arrived, yang bentuk pertamanya adalah arrive. Lalu ada saw dari kata see. Kalian perhatikan ada kata yang berakhiran ed, ada juga yang tidak. Nah, itu adalah bentuk dari verb yang beraturan dan tidak beraturan, yang dalam bahasa Inggrisnya diistilahkan dengan regular and irregular verbs. Untuk bisa menguasai banyak vocabulary, satu-satunya jalan adalah menghafal. Menghafal itu bisa dengan kalian menonton film berbahasa Inggris, atau juga tentunya dengan membaca sambil menerjemahkan. Itulah gunanya teknologi zaman sekarang. Kita dimudahkan dengan adanya kamus elektronik atau translator. Daftar kata tersebut hanya sebagian kecil dari jutaan, mungkin miliaran kata dari bahasa Inggris yang perlu kita ketahui. Karenanya, jangan bosan untuk belajar dan mencari tahu banyak hal mengenai khususnya bahasa Inggris ini, termasuk dengan cara mempelajari budaya orang Inggris. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana suatu kata digunakan secara tepat dalam kehidupan sehari-hari.
Demikian penjelasan kakak mengenai simple past and also recount text. Kakak berharap kalian bisa memahami materi tersebut dengan mudah dihafal dan mudah diingat, tapi nggak mudah lupa. Ingat itu ya. I hope you guys enjoy the video, dan jangan lupa ya, karena ini masih dalam masa PSBB, tetap di rumah aja, jaga kesehatan, pakai masker kalau keluar, nggak harus ngikutin orang lain ya. Jadi kesehatan itu kita mulai dari diri kita sendiri. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.